lil muradin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur mari senantiasa kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana atas kudrat dan iradatnya, atas segala anugerah yang diberikan Allah kepada kita, anugerah kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kesehatan, kesempatan, dan lain sebagainya, kita masih dapat berkumpul di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tidak akan memperpanjang tentang masalah tasyakur binikmat, syukuran atas nikmat yang diberikan Allah, karena pada pertemuan yang pertama kali saya ke sini sudah disampaikan, mari yang pertama gunakan kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita untuk dijadikan beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah disampaikan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya tidak semata-mata menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi beribadah kepadaku. Yang kedua, pada pertemuan yang pertama kali disampaikan, mari untuk selalu disyukuri dan disyukuri apa yang diberikan Allah kepada kita. Karena kalau kita tidak mau bersyukur, rupanya bukan Allah yang rugi, tetap kita juga. Karena kalau kita mau bersyukur, Allah tidak akan menambah keagungannya. Kita pun kufur, tidak akan mengurangi keagungannya. Syukur dan kufur terhadap nikmat yang diberikan Allah tetap kembali kepada kita. Selanjutnya shalawat beserta salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya khatamil anbiya wal mursalin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengambil berkah, untuk mengambil fadilah, kita duduk di dalam masjid, maka dari itu kita niatkan iktikaf di dalam masjid dengan niat nawaitul iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Insyaallah duduk pun kita di sini meskipun ngantuk ibaratnya melayang-layang entah kemana pikiran, kalau sudah diniatkan iktikaf maka duduk kita sudah dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah masuk pada bulan suci, pada bulan Rajab. Bulan Rajab ini bulan yang istimewa. Sampai-sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjatkan sebuah doa yang disampaikan oleh Anas ibnu Malik dalam Musnad Ahmad. Doanya sudah tahu, Allahumma barik lana fima rajatana wa qina adzabannar. Jangan ketukar sama doa makan. Akan ketukar sama doa makan kan? Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa balighna Ramadan. Ini sering ketukar nih Bu, karena sama-sama awalnya Allah mau barik lana. Ikutin ya Bu.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami pada bulan suci Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini kalau melihat redaksi hadisnya Bu, lebih utamanya itu ketika selesai sholat mendoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Itu setiap selesai sholat. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab dan Sya'ban, dan mudah-mudahan umur kita sampai kepada bulan suci Ramadan. Apa itu berkah? Berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kalau kita mudah-mudahan dengan mendoa seperti itu beristiqomah dalam menuntut ilmu, istiqomah dalam melayani suami, insya Allah kalau Allah sudah menurunkan keberkahan dalam bidang apapun, bukan hanya dalam rezeki, termasuk dalam rohani kita, hati kita. Wah, kalau di kampung Bu, ini cerita. Kalau di kampung kami tak ada istilah bid'ah. Bid'ah itu apa-apa bid'ah kan itu. Doa ini selalu dilantunkan. Seorang muadzin dulu, kalau dia siap adzan, sholat sunat, setelah sholat sunat duduk pegang mic lagi, sambil nunggu orang lain datang, maka dia melantun, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna suasana sejuk, angin sepoi-sepoi, suara itu melambang antara gunung ke gunung itu nyampe. Itu bukan tanpa alasan dibacakan itu, dilantunkan. Namanya puji-pujian kalau di kampung kami. Jadi itu ada landasannya apa? Doa yang terkabul, yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala yang mustajab itu salah satunya ketika antara adzan dengan iqamah. Maka dilantunkan di situ. Dan doa ini pun hadis sahih. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Anas Ibnu Malik, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Itu masih sampai sekarang di kampung kami selalu seperti itu. Karena di kampung kami alhamdulillah satu mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, tak ada istilah bid'ah. Jadi sih kadang-kadang kan ke tempat lain bentar-bentar bid'ah, yang akhirnya nakut-nakutin orang mau beramal jadi serba salah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ini pertemuan yang kedua dengan saya, dan mudah-mudahan ini merupakan silaturahmi yang dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kata baginda Rasulullah SAW ada keistimewaan silaturahmi. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dimudahkan urusannya, maka silahkan perdekatkan tali silaturahmi. Man ahabba ayyubsatalahu fir rizqi wa ayyumsa'alahu fi asarihi falyasir rahimah. Man barang siapa orangnya, mufrad tasniyah jamak, sendiri, berdua atau lebih daripada dua. Ahabba ayyusatalahu fir rizqi,
yang ingin dilapangkan rezekinya, wa ayyusalahu fi asarihi, dan ingin dimudahkan urusannya, falyasir rahimah, maka silahkan perdekatkan tali silaturahmi. Nah, ini termasuk yang dilakukan ibu-ibu di sini, bukan hanya menuntut ilmu, tetapi salah satunya adalah untuk mendekatkan tali silaturahmi. Mudah-mudahan Allah menurunkan rezekinya kepada kita dengan wasilah kita bersilaturahmi. Tapi yang akan saya bahas bukan itu. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan mengambil tema sangat sederhana. Apa temanya? Awalilah perbuatan yang baik dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu sangat sederhana. Kalau dilihat dari mulut kita, ungkapan mulut kita sederhana, mudah diucapkan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita mau melaksanakan sesuatu yang baik, mau beramal baik, mau beramal soleh, terkadang sering lupa. Bahkan sebenarnya ini bisa fatal akibatnya. Jadi pertanyaannya, Ustaz, kenapa di dalam setiap melaksanakan sesuatu yang baik, seperti mau melaksanakan seperti sekarang ini majelis taklim, mau menuntut ilmu, mau bersedekah, mau menyantuni anak yatim, menyantuni fakir miskin, mau membantu orang, mau masak, nyuci piring, nyuci beras, harus diawali dengan bismillah? Apa alasannya, Ustaz? Memang jawabannya ini banyak, hadisnya banyak. Saya cuma akan mengangkat 2 hadis saja. Yang pertama, alasan yang pertama kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, kullu amrin dibalin la yudau bihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap pekerjaan yang baik yang tidak diawali dengan bismillah, maka terputus berkahnya. Kalau kita tidak mengawalinya dengan bismillah, maka keberkahan itu hilang. Sayang sekali. Kenapa sayang? Perbuatan kita sudah baik, menuntut ilmu, melangkahkan kaki kanan terlebih dahulu, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, sudah baik. Cuma sayang, yang itu tuh lupa, bismillahnya tuh hilang. Maka ketika kita tidak diawali dengan bismillah, maka keberkahannya putus. Ziyadatul khairnya itu putus, tidak ada. Itu hadis yang pertama. Lalu hadis yang kedua, kenapa di dalam setiap berbuat yang baik, beramal soleh, ibadah harus diawali dengan bismillah? Ini alasan ini sangat kuat dan perlu hati-hati. Hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Idza arada ayyamala amalan sholihan kata'rifil ilmi wa ta'alumihi balagha syaitan ayusida niyatihi." Ini yang agak gawat tuh. Kalau yang tadi masih ringan. Idza arada ayyamala amalan sholihan, di mana anak Adam ingin bermaksud beramal soleh, kata alifil ilmi, seperti menuntut ilmu kayak sekarang ini, wa ta'alumihi, atau menyampaikan ilmu, balagha syaitan ayusida niyatihi, maka akan datang setan mengganggu terhadap niat kita. Jadi kalau ibu mau menuntut ilmu, mau bersedekah, mau melaksanakan sholat,
atau nyuci piring, nyuci beras untuk masak, tidak diawali dengan bismillah, maka datang setan mengganggu terhadap niat kita. Tegang kali, Bu. Lalu pertanyaannya, Ustadz, bagaimana sih posisi bismillah dengan setan? Kan tentu gitu pertanyaannya. Bu, para ulama sepakat setan dengan bismillah itu dua lawanan yang sangat bertolak belakangan. Sekali lagi, setan dengan bismillah itu dua yang sangat bertolak belakangan. Landasan dari din adalah asai'ani la yajtami'ani fi madatin wahidatin wa la yartafi'ani lakin yajibu wujudu ahadihima. Dua hal yang tidak akan kumpul dua hal tersebut dalam satu tempat dan tidak hilang pula kedua-duanya dari tempat tersebut, lakin yajibu wujudu ahadihima, tetapi wajib ada salah satunya. Kalau seperti itu belum paham, Ustaz. Baik, kita ambil contoh. Dua lawanan, Bu, kira-kira dalam kehidupan sehari-hari yang nampak jelas sama kita apa? Contoh, siang dan malam. Itu dua lawanan yang sangat bertolak belakangan. Kenapa bertolak belakangan? Siang tentu terang, malam tentu gelap. Kita pasangkan landasannya. Asai'ani la yajtami'ani fi madatin wahidatin. Dua hal yang tidak akan kumpul dua hal tersebut dalam satu tempat. Mungkin sebelum saya kesini kan tahun 2012. Tahun 2012 ke sana mungkin pernah nggak terjadi siang dan malam menyatu dalam satu tempat? Pernah nggak? Enggak. Siang dan malam itu tak pernah menyatu dalam satu tempat. Wala yartafi'ani, atau hilang kedua-duanya. Mungkin ketika jam 12 itu tidak ada siang, tidak ada malam. Ada enggak? Enggak ada. Lakin yajibu wujudu ahadihima, tetapi wajib ada salah satunya. Kalau tidak ada jam 12 siang, pasti ada jam 12 malam. Kalau tidak ada jam 12 malam, pasti ada jam 12 siang. Begitu posisi setan dengan bismillah. Setan dengan bismillah tidak akan menyatu dalam satu tempat. Mana tempatnya? Hati kita. Dan tidak akan hilang kedua-duanya dari hati kita itu. Lakin yajibu wujudu ahadihima, tetapi wajib ada salah satunya. Mana? Kalau kita tidak dimulai dengan bismillah ketika berbuat sesuatu, maka berhati-hatilah. Silahkan ibu-ibu berjuang melawan hawa nafsu setan. Maka wajarlah ketika kita mau menyantuni anak yatim, maaf, terkadang mana HP-nya foto saya, terkadang riak timbul. Kenapa? Salah satunya bisa jadi kita tidak mengawali perkara tersebut, perbuatan yang baik tersebut tidak diawali dengan bismillah. Sepele tapi berbahaya. Bisa jadi ketika tadi berangkat mau ke masjid, mau menuntut ilmu, tidak diawali dengan bismillah, maka hati bergejolak. Mikirin di dapur belum selesai, mikirin kamar berantakan, anak belum makan, habis di dalam dada itu. Bergejolak perang dengan setan. Kenapa? Bisa jadi tidak diawali dengan bismillah. Tapi kalau sudah diawali dengan bismillah, setidaknya kita sudah aman, tidak akan begitu kuat godaan setan. Istimewa, Bu, kalau lafaz bismillah, Bu. Jadi boleh dilihat di Google, Bu. Saya mencari-cari di Google
dari malam tak dapat. Cuma kisah nyata saya alami ketika saya kuliah di UNY. Kalau ibu-ibu pernah ke Jogja, insya Allah tahu UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Ada seorang dosen, kritisnya bukan main. Namanya Hajar Pamadi M. Hos. Sekarang udah tua, sudah pakai tongkat. Wajar, anak muridnya aja udah tua kayak gini, apalagi dosennya. Dia namanya Hajar Pamadi M. Hos, S2-nya di Australia, doktornya di Amerika. Meneliti tentang bismillah. Berangkat dari kisah dia juga, pengalaman dia juga. Dia orang kampung. Kenapa? Di zaman dulu, kalau ada orang demam, kasih air, bacakan bismillah, ditiup, dengan izin Allah Subhanahu wa taala sembuh orang demam. Mungkin kalau di kampung-kampung masih berlaku ini. Jadi berangkat dari itu, dosen saya itu memang penasaran. Praktek kita hari ini, siap. Aku penasaran. Sediakan air 2 gelas, air bening. Ambil gini. Terbuka atasnya. Satu bacakan bismillah, yang satu tidak usah, jangan dibacakan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ditiupkan sama air gelas yang satu. Yang satu tidak dibacakan bismillah. Saya kira cuma mau dilihat seperti itu aja. Rupanya dibawa ke laboratorium, diteliti pakai mikroskop dengan kecepatan kamera yang tinggi. Kalau kecepatan kamera tinggi, Bu, ibu loncat sedikit cekrek kayak melayang. Nah, kalau ada ibu punya HP canggih, kecepatan kameranya agak tinggi, ini dilempar, cekrek seakan-akan melayang. Padahal itu karena kecanggihan kamera. Apalagi ini mikroskop. Mikroskop itu benda kecil aja bisa nampak, ditambah kameranya kecepatan tinggi. Maka ditelitilah air tersebut. Setelah diteliti, kemudian ada namanya lupa lagi sekarang yang disorot itu apa namanya, zoom, di zoom itu. Dibawa ke ruang perkuliahan. Kawan-kawan, ini rupanya rahasia di balik bacaan bismillah. Ini gelas yang tadi kita bacakan bismillah, dan yang ini gelas yang tidak dibacakan bismillah. Dijumkan ke tembok dengan jelas. Rupanya subhanallah, luar biasa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Air yang dibacakan bismillah keluar model kristal, berlian. Dia memancarkan cahaya macam berlian, dikasih cahaya macam berlian disorot. Keluar cahaya model kristal. Ini yang dibacakan bismillah, kata beliau. Lalu kemudian yang ini yang tidak dibacakan bismillah, biasa-biasa aja, bentuknya air begitu aja. Begitu luar biasa keistimewaan daripada bacaan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya teringat ketika waktu di pesantren Kiai Haji Ateng namanya, waktu di Tasikmalaya, menyampaikan kepada kami memang sudah agak dewasa waktu itu. Wahai anak-anakku, santri-santriku, kalau engkau ingin punya anak yang soleh, setiap berbuat sesuatu seperti mencuci beras untuk dimakan untuk anak, dimakan untuk suami, maka awal dengan bismillah. Waktu itu tidak disampaikan apa keistimewaannya, apa kelebihannya.
Tetapi rupanya seperti itu. Makanya kenapa ketika di kampung-kampung zaman dulu orang yang sakit dibawakan air ke Pak Kiai, ke Ustadz, Bismillahirrahmanirrahim, oh ditiup, alhamdulillah besoknya sembuh. Dan bahkan mungkin ibu-ibu pernah dengar cerita orang bisa membaca, orang cuma membacakan Bismillah bisa terbang. Itu keistimewaan daripada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian bagaimana dengan secara makna? Mari kita gali dengan maknanya. Kalau dulu waktu di pesantren, kiai saya memberikan arti Bismillah itu seperti ini, Bu. Bismillahi, dengan menyebut zat yang bernama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ahli tauhid menyikapinya lain lagi. Bismillahi, dengan kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dengan hanya nama aja. Kenapa? Karena kalau hanya menyebut nama aja tidak ada bekas, tidak ada fadilah, tidak ada kenyataan. Bukti, contoh, ini lagi hujan itu. Hujan deras. Saya keluar. Ketika hujan, kalau saya tidak pakai payung, kira-kira kehujanan atau tidak? Kehujanan. Ketika kehujanan saya bilang payung, payung, payung. Kira-kira kena teduh atau tidak? Tidak. Kenapa? Yang disebut cuma nama. Ya tetap basah kuyup. Namanya juga yang disebut cuma nama. Tetapi kalau dihadirkan zat payung itu, maka kita kena teduh. Diri payungnya itu dihadirkan, diadakan. Maksud saya bagaimana ini? Kemana arahnya? Ibu ketika melafazkan Bismillah, yakinkan di dalam hati, itikadkan di dalam hati, hadir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau payah-payah menyebutkan dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah di sini hati tahu semua. Kalau dengan hal seperti itu, insya Allah ibu ngeruqyah anak rewel tengah malam, Bismillahirrahmanirrahim, bilang aja 7 kali. Dengan seperti itu, tapi itikadkan dengan menyebut zat yang bernama Allah Subhanahu wa ta'ala atau dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah tak akan nangis lagi. Kalau anaknya nangis karena terganggu, bukan nangis karena sakit. Karena kalau dengan sakit tentu syariat harus berjalan. Kira-kira paham Bu sampai sini? Atau malah bingung? Bismillahi, dengan menyebut zat yang bernama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu untuk orang ilmu nahwu, orang yang belajar ilmu alat. Tapi kalau orang yang bertauhid, Bismillahi dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu pembahasannya lebih panjang lagi kalau kita membahas kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifatnya Allah yang memberi nikmat besar dan nikmat kecil di dunia dan di akhirat. Jadi Ar-Rahman ini sifat Allah, memberi nikmat yang besar dan yang kecil di dunia dan di akhirat. Dengan sifat Ar-Rahmannya tidak pandang bulu, Bu. Semua dikasih, Islam, Yahudi, Kristen, Nasrani, semua dapat dengan sifat Ar-Rahman. Lalu kemudian Ar-Rahim yang memberi nikmat kecil di akhirat saja. Tentu ibu bingung, bukannya kenikmatan yang paling besar itu di akhirat, nikmat di surga itu kok bisa dibilang kecil? Nah, ini yang perlu dipahami, Bu.
Di sini nikmat kecil bukan berarti kuantitasnya, bukan berarti bendanya, tetapi usahanya. Kalau ingin mendapatkan nikmat di akhirat, yaitu kenikmatan yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka harus dengan usaha dulu. Tidak bisa kita cuma ingin atau kita hanya tiduran saja. Tentu dengan jalan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya umpamakan begini, perbedaan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim dalam lafaz bismillah ya. Saya duduk di teras rumah. Ketika saya duduk di teras rumah, tiba-tiba ada ibu-ibu ngasih uang 100.000. Ustaz, ini uang sedekah untuk Ustaz 100.000. Nah, terus ada yang kedua, ketika saya duduk, ada ibu-ibu datang, Ustaz, tolong dodoskan sawit 1 pohon. Ada sawit di depan rumah, tolong dirapikan ya. Nanti aku kasih 200.000. Kira-kira menurut definisi bismillah tadi, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, mana yang besar, mana yang kecil? Yang kecil itu yang menyuruh dodos sawit biarpun uangnya besar. Kenapa kecil? Karena kita harus usaha dulu. Terus nikmat yang besar yaitu yang duduk tadi, biarpun cuma 100.000, karena kita nggak usaha maka dikatakan nikmat besar. Nah, Ar-Rahman ini semua dapat. Enggak cuma kita yang beragama Islam aja, semua dapat karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau ingin mendapatkan nikmat di akhirat, maka harus berjuang dulu. Paling tidak tiket pertama, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah punya tiket itu, maka silahkan laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Kata Allah, aqimus shalah, dirikanlah salat. Maka laksanakan ibadah salat. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ada sebuah kisah seorang istri yang solehah, Bu. Ini masih dalam rangka keistimewaan bismillah, fadilat daripada bismillah. Dia seorang satu keluarga, suaminya fasik, kebanyakannya maksiat, mungkin judi, mabuk-mabukan. Yang istrinya, dia istri solehah. Istri solehah ini setiap berbuat sesuatu pasti mengucapkan bismillah. Mau masak, bismillahirrahmanirrahim. Ngelipat pakaian, bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke rumah, bismillahirrahmanirrahim. Masukin pakaian yang dilipat ke dalam lemari, bismillahirrahmanirrahim. Kedengar sama suami yang fasik. Apa kata suami? Apa-apaan istriku, itu aja yang disebut, emang gak ada yang lain lagi. Hari kemudian lalu suaminya berniat jelek, mau ngejebak istrinya. Pas di ruang keluarga, ini cerita nyata, Bu, dalam kitab ada. Istriku, iya suamiku, tolong simpankan uang ini, simpan ke lemari ya, aku titip. Sang suami sebenarnya mau ngejebak.
Mengejebak istri yang selalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu uang itu diambil. Setelah diambil, buka lemari, Bismillahirrahmanirrahim, masukin di bawah baju. Sang istri pergi jauh, entah belanja entah apa. Di kisahnya tidak disampaikan. Yang jelas sang istri pergi jauh, maka niat jahatnya dijalankan oleh sang suami. Nah, ini kesempatanku. Ambil uang sama dompet-dompetnya, bawa kabur jauh, cemplungkan ke dalam sumur. Itu ingin ngejebak istri. Singkat cerita, datanglah kumpul lagi sang suami dengan istri tersebut. Istriku, iya Kakanda, mana uang yang tadi saya mau belanja, tolong ambilkan ya. Baik Kakanda. Buka lemari, Bismillahirrahmanirrahim. Saat membaca Bismillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril. Wahai Jibril, ambil dompet yang diceburkan ke dalam sumur, masukkan lagi ke dalam lemari. Dibuka, Bismillah, diambil, ada dompet tersebut. Basah pun tidak. Dikasihkan sama sang suami. Ini suamiku, dompetnya. Terkaget dan langsung insaf di situ. Langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang suami durhaka tersebut. Nah, begitulah keistimewaan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Terkhusus saya mengingatkan diri saya sendiri, mudah-mudahan saya tidak lupa dan selalu bisa mendawamkan, selalu bisa membiasakan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang saya sampaikan ini cuma sekelumit sebenarnya, sedikit. Kalau melihat dalam kitab Lubabul Hadis, bab Bismillah itu banyak keistimewaannya. Termasuk ketika kita menulis lafaz Bismillahirrahmanirrahim terus ditempel di tembok, atau kita nulis di tembok Bismillahirrahmanirrahim, maka di setiap saat malaikat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita yang menulis Bismillah. Nah, disitulah letaknya malaikat suka dengan ini kaligrafi Arab itu. Yang jelas jangan ada patung di dalam rumah. Kalau ada patung di dalam rumah, entah bentuk apapun, malaikat tidak akan masuk. Termasuk malaikat rahmat paling takut. Bukan takut sebenarnya, itu benci. Karena benci maka tidak akan masuk ke dalam rumah. Tetapi kalau kita dalam kitab Lubabul Hadis disampaikan ketika kita menulis Bismillahirrahmanirrahim, maka di setiap waktunya, di setiap saatnya malaikat memintakan ampun untuk kita yang menulis lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Allahumma biqil aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain wa likafatil anbiya'i wal mursalin summa wal malaikati muqarrabin wal muqarrabin wa syuhada'i was shalihin wa ulama'i amilin wal musannifin summa wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina wa ila abadina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ya Allah ala hadihnya wa ala kulli niyatin shalih min hadhihi majlis ta'lim Masjid Baitur Rahman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين